Halo Renjang. Balik lagi bareng aku Nizar di Lifestyle Podcast. Nah, di episode kali ini aku lagi ngobrol-ngobrol bareng temanku nih. Dia salah satu pengagum fashion. Sepertinya suka koleksi sneaker juga. Cukup koleksi. Iya. Kalau minimal disebut koleksi berapa ya? Nggak ada jumlah. 2 gitu udah koleksi. Nggak apa-apa koleksi. Oke. Aku lagi bareng sama Ican atau Iksan Bismo, salah satu kreatif Jiro Luger. Ya. Di channel YouTube Jiro Luger. Orang yang bertanggung jawab atas tidak kunjung naiknya subscriber Jiro Luger. Bagus. Ujung tombak. Ujung tombak ya? Iya. Ujung tombak. Berarti kegiatan di Jiro Luger ngapain aja? Kegiatan di Jiro Luger adalah membikin skrip konten, ada beberapa konten, terus bikin skripnya, terus scheduling jadwal, terus kayaknya ini apa? Tugas produser juga ya itu, jadi apa? Memantau syutingnya. Produser. Kemudian memantau edit sampai akhirnya tayang di YouTube-nya Jiro Luger. Jadi ya dari hulu ke hilir ya. Berarti sebenarnya yang bukan kreatif juga ya? Bukan. Semuanya Semuanya kalau demi kreatif. Menghemat produksi. Oke. Nah, itu. Tolong didengar ya. Dari ya kalau kreatif artinya sebenarnya cuma berhenti di ide, idenya aja ya. Kreatif itu ya cuman kamu ngebuat konsep konten sampai konten itu di take gitu. Jadi kamu ngikutin si konsep yang kamu bikin sampai take selesai udah. Sesuai nggak sama konsepnya gitu ya? Ya. Itu kreatif. Berarti setelah di tahap editing bukan tugasnya kreatif lagi? Bukan dong. Harusnya. Tapi ya ini di Jiro Luger masih swadaya. Semuanya dilakukan sendiri. Tidak masalah. Ini enak banget ya. Ternyata podcast dengan perangkat yang mumpuni. Iya dong. Biasanya saya juga menjadi produser podcast Metronom. Hanya pakai satu mic buat berdua, kadang bertiga. Agak kemeresek. Ternyata ini sangat. Loh, tapi kan pernah kan? Pernah 2-3 kali aku settingin. Iya, tapi enak, setelah itu tidak mau lagi. Kenapa itu? Canggung, nggak enak. Padahal kan tinggal pakai, tinggal orang tinggal colok udah tinggal record, tapi jangan bang. Si mas pemilik nama podcastnya agak canggung. Iya kan. Iya. Padahal santai aja, orang dia juga di podcastnya ngomongin tentang alat ini memakai equipment dari gitu kan, udah no problem kan. Kredit ya, ada kredit. Udah kredit, ngapain harus canggung. Oke, di episode kali ini nih aku mau ngobrolin tentang dari kapan suka sneakers. Mungkin ini kalau nggak salah dari SMP. Okay. Nah itu tiba-tiba bapakku membelikan Vans checkerboard. Klasik checkerboard. Klasik, oke. Yang slip on. Itu kan paling klasik lah. Kalau sekarang kan di yang varian old school udah ada yang checker. Nah, ini yang slip on. Itu kayaknya aku yang pertama make di sekolah tuh kayak gitu. Mantap. Walaupun nggak tahu itu asli apa enggak. Tapi dulu juga nggak tahu bahwa Vans itu ada yang KW-nya. Itu udah paling keren lah gitu, karena kayaknya dulu kan era-era MTV juga. Banyak nonton band-band yang tampil di MTV juga make sepatu-sepatu sejenis. Jadi ngerasa mantep lah gitu. Dan dulu kan kalau sekolah tuh pasti sepatunya cuma hitam polos. Betul. Nah ini ada putih-putihnya, kayak keren aja gitu di sekolah. Itu kayaknya sneakers pertama, karena kalau sepatu sekolah ya sepatu sekolah biasa gitu, Pro ATT. Pernah juga pakai Vans tapi yang F. Jadi nah tapi itu kalau sekarang kan kayak jadi bercandaan, dibilangnya
parodinya Vans. Parodinya Nah, Vans. tapi dulu itu jadi tren di SMP ku. Apa ya, kayaknya ya karena anak-anak taunya itu adalah emang merek yang berbeda, terus modelnya juga oke. Akhirnya itu jadi standar kegaulan yang pakai Vans. Tapi yang F itu keren. Oke. Tapi boleh ya dulu SMP-mu pakai checker warna-warna ada putihnya gitu? Agak ini sih, agak diam-diam kayaknya. Yang pasti nggak hari Senin. Oke. Paling hari Jumat lah yang agak freestyle kan, karena pakai baju pramuka gitu. Kalau Senin pasti enggak karena upacara. Terus full hitam kan? Iya, itu paling Jumat gitu. Oke. Atau enggak pas renang. Oh ada? Ada ekstrakurikuler renang. Oh ekstra, maksudnya nggak ada hari yang satu hari itu khusus renang gitu? Oh pasti, tapi tiap minggu pasti. Dan renangnya nggak di sekolah, ke kolam renang umum. Nah itu ajang apa ya, pamer selera fashion mungkin, karena cuma itu kan yang kita pakai baju biasa. Nah, itu paling dipakai di situ. Oke, berarti sneakers pertama Vans checkerboard slip on waktu SMP. Terus setelah itu mulai apa lagi? Setelah itu kayaknya belum terlalu paham sneaker ya, jadi paling cuma Converse. SMA pakai Converse. Itu Converse juga sepanjang 3 tahun SMA cuma satu itu. Converse yang low full black. Nah itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Dari warnanya masih black sampai udah agak hijau karena kejemur kan. Udar. Pasti itu. Udah agak hijau dan udah bolong-bolong, tapi tetap aku pakai. Belel ya? Iya, udah belel. Dan Converse makin belel makin oke ya. Makin oke. Benar, jadi tetap aku pakai sampai udah nggak layak lah sebenarnya dipakai anak sekolah gitu, tapi tetap aku pakai. Karena belum terlalu concern ke apa ya, barang-barang branded, terus nggak terlalu nyari tahu juga apa yang tren gitu. Oh itu berarti waktu SMA. Oke. Oh berarti mulai belajar sneakers tuh waktu kuliah ya? Waktu kuliah udah internet udah kenceng, udah lebih banyak referensi lagi gitu. Di waktu kuliah itu baru mulai mulai ngulik lah. Terus sneakers yang apa ya, dalam tanda kutip mulai dibeli sendiri, terus ini sneakers yang oke nih, keren, atau misalnya collabs nih gitu apa? Waktu kuliah itu aku sangat fans orangnya. Fans banget ya? Sangat fans. Aku makainya old school. Terus ya itu yang aku pakai di kampus. Tapi kemudian mulai nyari-nyari yang lain, udah mulai ada fan store kan di Jakarta dulu masih adanya. Nah, itu aku pernah beli ada namanya Vans Black Label, dia mid. Skate mid warna merah. Nah, itu udah mantep lah aku lihat, karena sepatu yang aku beli udah bukan sepatu buat formal, udah bukan buat sekolah, udah bukan hitam doang gitu yang aku beli. Terus ada juga kolaborasi sama artis mana gitu, mural, jadi dia kayak slip on juga warna putih, tapi ada muralnya dia gitu. Van Gogh bukan? Kalau Van Gogh kan kayak lukisan lukis, ini enggak mural. Fans selama kuliah itu aku masih sangat fans. Bahkan skripsiku tentang fans. Skripsi S1. Saking fansnya yaitu tentang fans. Ngeri. Judulnya apa tuh? Aduh lupa, tapi pokoknya tentang citra mereknya Vans. Brand image. Ngeri. Mungkin siapa yang kolektor Vans banyak banget coba? Dennis Suherman mungkin skripsinya belum tentu fans ya. Belum tentu fans. Iya, aku tentang fans. Kacau. Loh, berarti kan kalau aku ngelihat akhir-akhir ini mulai ada ngoleksi Nike, terus Nike Dunk segala macam. Itu mulai kapan mulai Nike? Mulai setelah selesai kuliah, kemudian udah sempat kerja. Ya. Karena aku ngelihat Nike itu aku ngelihatnya masih sangat
brand sport. Terlalu sporty gitu. Artinya beli sepatu Nike itu ya untuk olahraga. Kan emang gitu kan, maksudnya yang sepatu Jordan aja sebenarnya buat basket. Dunk juga buat basket kan. Sebenarnya Converse pun juga awalnya kan untuk basket kan waktu dulu. Nah, kalau Vans itu kan sepatu skateboard juga, sebenarnya olahraga juga. Iya, skateboard. Tapi entah kenapa dulu karena ngelihatnya banyak band-band luar gitu yang mana aku ikutin juga. Banyak kan band popang. Selera musikku, kemudian banyak yang makainya adalah Vans gitu. Jadi kayak ngelihatnya Vans itu adalah sepatu yang buat penggunaan kasual sehari-hari, lifestyle gitu, bukan brand olahraga. Kalau Nike gitu, Adidas, aku masih mengasosiasikannya sebagai brand olahraga. Makanya belum aku beli gitu. Untuk kemudian akhirnya punya juga karena pikiran mulai terbuka, kemudian kayaknya boleh nih untuk ngoleksi dari bukan ngoleksi sih, buat punya aja awalnya, punya dari brand-brand yang lain selain Vans. Dulu sempat pengen Jordan, tapi nggak tahu ya, aku emang kayaknya nggak terlalu suka yang basic gitu. Vans aja aku yang basic cuma punya old school sekarang. Apa istilahnya apa tadi, Vans klasik. Vans klasik itu aku cuma punya old school, hitam putih gitu. Aku punya navy itu nggak klasik. Dia ada apa, selerekan itu apa istilahnya? Zip, ada zipnya. Bukan zip, apa tuh namanya? Ya itulah pokoknya selerekan itu. Crack tipenya cut and paste. Bukan, ini apa ya namanya? Velcro. Crack. Iya. Oke. Ya pokoknya aku yang klasik cuma punya itu old school warna hitam putih. Aku punya navy itu nggak klasik karena ada velcro-nya dan itu collab sama seniman Jepang kalau nggak salah, namanya Alexander Wang. Alexander Wang. Terus fans-fansku yang lain juga ada banyak, tapi X Simpson. X Nintendo, X, memang. Pokoknya kebanyakan X. Aku nggak pernah lagi beli yang klasik gitu. Makanya akhirnya sebenarnya jatuhnya jadi koleksi karena juga jarang aku pakai. Karena agak sayang gitu makanya. Ini adalah contoh sok-sokan menjadi kolektor tapi keterbatasan biaya. Jadi nggak dipakai, padahal emang salah karena sepatu kan harusnya dipakai. Ini udah mulai aku keluarin sih, udah mulai aku pakai beberapa. Terus ada yang X Nightmare Before Christmas. Pokoknya sepatu-sepatu yang kalau dilihat teman-teman kayaknya mereka ingin menjauhi aku. Aneh ya? Aneh. Gambarnya warna-warni. Dan kalau kamu juga ngelihat fashionku keseluruhan adalah kamu mungkin akan jarang melihat teman-temanmu yang lain kayak aku gitu. Aku nggak sungkan untuk pakai warna-warna hijau cerah, biru cerah, warna pink gitu, yang mana agak jauh dari kesan maskulin kebanyakan orang gitu. Benar. Kamu nggak akan pernah ngelihat aku pakai full black dari kaos, celana dan sepatu. Aku pasti agak kombinasikan, misal aku pakai kaos hitam tapi ada aksen merahnya misalnya di grafisnya. Nanti sepatuku pasti merah. Cari yang merah ya. Iya, aku padu-padankan gitu. Nggak akan pernah full black. Terus dari itu kalau sneakers, kemudian ada juga kemarin baru beli Converse lagi karena mulai Converse nih. Adalah must have item Converse tuh bagi seorang sneaker entusias ya mungkin. Collab bukan tapi? Bukan collab tapi kayaknya edisi khusus karena nggak monokrom. Aku beli Converse yang high tapi ada 4 warna. High 4 warna. Yang gimana tuh? Dan warnanya oranye, kuning, biru sama hijau. Apa yang sama yang kayak sempat dibeli si Nyinying? Bukan, kalau itu kan yang kena UV. Chinatown. Oh, bukan. Ini enggak. Pokoknya yang kayak gini nih. Nih, tapi yang motifnya mirip kayak Nike Air Max yang Saint Waterspoon kan? Yang kayak lakukan gunung. Bentar, ini coba sambil aku cari namanya ya. Tapi pokoknya itu, aku nggak beli yang warna basic, tapi 4 warna dan warnanya adalah sangat ngejreng. Namanya Converse Chuck 70s National Park.
Oh, tetap collab ya. Iya. Bukan collab tapi ini edisi khusus karena bukan edisi khusus sih, tapi materialnya katanya dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Oh, dari plastik-plastik itu kan? Ya, nih Wak, yang ini nih. Oke, aku sempat ngeliat. Warnanya oranye, kuning, hijau, cerah dan biru. Sangat anti monokrom aku. Kemudian kemarin juga baru beli Nike Dunk High, walaupun second, tapi menurut aku cukup value-nya cukup oke karena ini adalah keluaran tahun 2008, tapi masih oke. Dan warnanya orange. Nggak akan beli yang hitam putih gitu. Oh, tapi kan akhir-akhir ini juga Nike Dunk naik kan? Kayaknya tahun ini adalah tahunnya Nike Dunk gitu. Nike Dunk naik dan warnanya juga yang naik bukan yang warna-warna basic gitu. Warna-warna ya orange, kuning, biru. Kayak gitu. Dan sekarang orang juga udah mulai nggak malu juga pakai warna-warna. Iya, benar. Warna-warna ngejreng. Kalau yang Nike Dunk itu Dunk itu setauku mereka ada OG-nya kan di Amerika. Nah itu mereka pokoknya ada paketan kampus gitu. Jadi kampus ini kampus misalnya UNY warnanya biru, UGM warnanya coklat gitu. Nike bikin untuk merangkul pasar anak-anak kekuliahan itu, mereka bikin warna-warna yang mewakili kampus-kampus itu. Oh ya, kayak Jordan kan bikin Jordan UNC. Ya kayak gitu. Warnanya mewakili kampusnya masing-masing gitu. Aku juga tahu nggak cuman sepatu. Jam juga kayaknya koleksi yang kolaborasi kan. Benar. Yang dipakai sekarang ini yang dipakai sekarang juga bukan G-Shock. Ini juga jam yang kalau dilihat orang aku akan dilecehkan karena ini adalah Baby G. Oh, Baby G yang mana merupakan adalah buat cewek sebenarnya. Buat cewek. Oh, G-Shock Baby G itu G-Shock Baby G enggak sih? G-Shock emang. G-Shock kan. G-Shock. Tapi yang seri Baby G ini Baby biasanya untuk cewek biasanya. Buat cewek atau mungkin buat anak kecil kan. Tapi kalau aku suka dan menurut aku ini sebenarnya genderless deh, nggak ada nggak harus cowok cewek. Pasti aku beli gitu. Yang ini kebetulan adalah kolaborasi Pokemon anniversary ke 25 tahun. Bagus. Makanya aku beli iya benar 25. Oke. Terus ada juga X Johnny Cupcakes, warnanya biru aqua blue. Biru muda banget. Oh biru ini, biru enggak, lebih muda lagi. Oke. Ini biru kabel. Lebih muda lagi. Oh wow. Nih ya, coba aku googlingin ya. Nih, mungkin kamu tahu warnanya. G-Shock. Sama kayaknya pernah kayaknya bukan pernah, masih punya yang G-Shock X Gorillaz juga. Enggak punya. Oh, enggak punya. Enggak terlalu ngikutin bandnya jadi enggak gitu dan enggak terlalu suka modelnya. Ini warnanya apa? Apa ya? Tosca bukan? Tosca mungkin ya. Tosca ya. Oke. Oh, yang ada kayak message-nya. Ada message-nya. Oh iya. Tahu. Ya ini akan sangat nyentrik sih kalau dilihat orang gitu. Ya emang sebenarnya ya orang awam tuh mikirnya kayak ini jam-jam cewek gitu kan. Iya. Jam-jam cewek gitu. Sekarang yang menghalangi aku memilih fashion mungkin hanyalah ukuran tubuh. Oke. Karena agak badanku agak gede dan agak susah tuh untuk pakai yang terlalu aneh-aneh. Misal untuk kemana-mana pakai layering atasan. Akan cukup panas gitu. Kalau misalnya aku lebih langsing lagi mungkin aku bisa tuh pakai 3 lapis gitu. Aku kan sekarang maksimal 2 gitu. Misal kaos sama kardigan. Jadi ya masih sebatas itu. Kalau lebih langsing lagi mungkin aku lebih ekstrim lagi aku. Tapi buat koleksi gitu selain sepatu sama jam, kalau misal pakaian gitu koleksi juga nggak? Maksudnya kayak dari satu brand tertentu atau yang kolaborasi gitu? Kalau sekarang udah nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Tapi pernah. Dulu aku ini ngoleksi setiap artikel rilisannya Sunday. Oh, lokal. Clothing brandnya milik Doci PWG.
Kalau aku suka grafiknya, warnanya mantep, aku beli pasti. Oke. Karena beliau ini memang pesuka musik PWKSG. Iya, jadi benar, kebetulan. sangat relate kalau dia beli sandi-sandi. Dan ya mungkin itu ya terpengaruh dari fashion juga ya, karena kayaknya kalau penyuka band rock, metal itu sudah pasti hitam. Ya pasti. Sementara kalau popang tuh lebih colorful daripada band-band rock, band metal ya. Nggak cuma hitam mereka pasti pakainya. Ya mungkin itu terpengaruh dari musik juga. Itu sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kolaborasi. Akhir-akhir ini di Ramadan ini lagi rame banget di Instagram pastinya, di Instagram terus di Twitter juga. Ada brand lokal yang kolaborasi sama brand motor. Oh, brand lokal itu ya yang bagi-bagi motor Suprafit. Aduh, bukan dong. Bukan. Kita sebut saja Prep Studio. Prep Studio ini nggak di endorse, nggak dibayar sama sekali, emang tentunya ingin di endorse tapi. Tentunya ingin di endorse. Tapi untuk episode ini belum. Belum. Menariknya adalah si Prep ini kolaborasi dengan Vespa. Iya, yang nggak satu lini ya sebenarnya. Nggak satu lini. Biasanya kan brand fashion ya sama brand fashion. Iya. Walaupun di 2020 kesini mulai ekstrim ya kolaborasinya kan. Iya, kayak dengan Shane Waters pun dia si istilahnya pegiat seni. Shane Waters pun tuh sebenarnya fashion juga, dia kan fashion, punya toko kan? thrift. Ya, toko thrift. Dia kolaborasi sama Vespa juga. Di skena lokal juga banyak kolaborasi yang macam-macam kan. Ya. Ada sama brand makanan, brand apa gitu. Terus yang barusan habis rilis juga musik sama Vespa, si Justin Bieber. Oh iya benar. Sama Vespa. Nah, si Prep ini dia bikin satu kolaborasi Vespa gitu, tapi dimodifikasi. Maksudnya kayaknya dia tuh kolaborasi sama Vespa, tapi kolaborasi lagi sama modifikator motor gitu. Jadi nggak cuma Vespa. Tapi ini berarti collabnya sama Vespa ya, sama Vespa Indonesia gitu. Atau mereka membeli Vespa banyak kemudian dimodif. Ini yang masih menjadi misteri. Kalau aku ngelihatnya sih kemungkinan kolaborasi karena diposting di Instagramnya Vespa Indonesia juga, diposting di Prep juga. Jadi ada foto si ownernya, si Arif Muhammad, si Dimas kan ownernya 2. Dimas sama yang tengah tuh CEO Vespa Indonesia lah gitu. Vespa Indonesia gitu. Dan di bawah tuh ada kayak dokumen-dokumen ya, yang habis tanda tangan ya, gitu. Ya. Ya mungkin entah dibeli atau mungkin gimana gitu. Ya karena kayaknya sampai sekarang juga belum jelas ya tujuan kolaborasinya apa kan. Cuma baru di sebatas kemudian pengadaan motor itu kemudian dibagi-bagi. Karena si Vespa itu masih dirombak ulang sama si Prep. Dirombak. Yang katanya mau bikin klub Vespa ya? Iya. Tapi si Prepnya sekarang udah ngeluarin ini nggak, apparel untuk berkendara Vespa nggak? Nah, si yang kalau yang aku tahu, yang awal-awal dikasih itu kan artis sama influencer. Ya. Kalau kayak di bahasa anak-anak sneakers FNF. Friends and Family. Friends and Family. Kayak Travis Scott bagi-bagi sneakers buat FNF gitu sama. Biasanya ada sign-nya ya. 1/50. Nah, 2/50. Gitu. Nah, itu dia ngebagi-bagi buat FNF awalnya. Buat FNF katanya dia ngebagi 100, tapi ternyata nggak semuanya FNF. Ya. Dibagi buat netizen juga, buat followers gitu. Yang kemudian netizen berlomba-lomba untuk merayu Arif Muhammad ya. Nah, dengan berbagai cara. Kalau ngelihat dari kolaborasinya, menurutku bisa dibilang kan ekstrim. Ya. Ekstrim karena brand fashion lah ya, brand outfit, brand fashion. Dia kolaborasi sama brand otomotif. Terus jadi salah satu
apa ya namanya produk kan. Ya. Si Vespa yang dinamain Iconic itu the Iconic. Oh namanya Iconic. The Iconic kan awalnya tuh dibikin satu doang. Ya yang katanya mau giveaway ya. Bikin giveaway terus akhirnya cancel. Kayak gitu kan. Ternyata tahu-tahu besoknya ada 100 yang mau dibagiin. Ada 100. Lagi-lagi Arif Muhammad kan dengan segala gimmick berjalannya. Gimmick berjalannya. Ya. Itu akhirnya di cancel kan. Terus besoknya ada 100 dibagi-bagi segala macam. Nah, dibaginya itu tuh awalnya dibagi ngasih box gitu kan, ngasih box kayak hampers gitu. Ya. Isinya tuh ada kemeja sama jaket. Nah, jaket itu dibuat oleh Prep motoran ya. Untuk nanti motoran sama ada helm juga di situ. Ada helm satu box gitu. Terus ada kunci. Ya. Kayak gitu. Nah, itu untuk yang FNF. Ya. Nah, entah untuk yang netizen karena sampai saat ini netizen yang udah dapat itu belum ada yang nge-share udah dikirim atau belum manusia biasa ya? Ya, yang manusia biasa tapi yang dapat belum ada ini yang nge-share ya? Belum ada yang nge-share. Kemungkinan itu kamu tahu belum ada yang nge-share apakah rame atau belum lihat aja kamu? Karena aku follow si Prep. Harusnya dia di story dong karena kan dia dapat. Dia dapat mungkin dia ngambil atau segala macam kayak gitu. Itu juga belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda dikirim. Kalau aku ngelihat sih kayaknya memang ada satu momen nanti mereka diajak riding bareng dulu karena kan mereka bikin Prep Scooter Club itu kan. Oh ya, ini bahkan avatar Instagramnya Prep adalah logo Vespa. Diubah menjadi Prep. Benar. Dan colorway-nya logo Vespa. Kalau kamu udah pernah ngelihat produk-produknya Prep belum sih sebelumnya? Belum pernah ya. Belum pernah. Aku tahu cuma karena follow Arif Muhammad. Kemudian Prep ini kan ini ya pakaian-pakaian formal ya. Iya, awalnya tuh dia kayak formal kemeja. Iya. Gitu. Aku belum pernah beli, belum pernah lihat orang sekitar pakai. Oh, ada orang sekitar pakai. Siapa? Editor Juduluger. Oh ya, si Ardilsan. Si Gilang itu celananya Prep. Oh. Selalu Prep. Aku pernah nanya. Motifnya tuh aku nggak asing kan. Aku tanya, "Lang, ini Prep kan?" gitu. Iya Mas, Prep gitu. Agak asing karena si Gilang kan atasannya selalu maternal. Iya kan, tapi bawahnya Prep. Insomnia. Ya mungkin Gilang. Aku nggak pernah lihat karena mungkin untuk pakaian sejenis. Kalau aku mungkin akan mencari ke Uniqlo atau di Eksekutif. Benar. Yang mana di Eksekutif juga merupakan lokal brand kan? Lokal brand. Ya jadi untuk yang sejenis aku ke di Eksekutif sih. Cuma aku Prep ini belum pernah lihat-lihat. Nah, kalau menurutmu dari segi kreatif, apa ya istilahnya? Kreativitas gimmicknya sama menurutmu terlalu ngeburn dengan ngebagi 100 Vespa sama niatnya kan yang pasti dia akan ngedapetin engage ini kan penonton atensi followers segala macam, dapat followers baru, dapat pembeli baru. Tapi dengan 100 Vespa apakah worth it menurutmu sebagai kreatif? Menurutku nggak terlalu kreatif sebenarnya. Karena ya ini jatuhnya kan giveaway. Orang pasti tertarik. Orang pasti berbondong-bondong ikutan, apalagi harganya yang diperebutkan adalah barang yang tidak murah. Kemudian mungkin aku melihatnya dibandingkan gimmick-gimmicknya Arif Muhammad yang sebelumnya, ini nggak terlalu oke sih di antara gimmick-gimmick dia yang lain. Kayak kemarin dia ada gimmick yang bakso aci akang sama punya sambelnya MG Dalenaf gitu. Itu juga yang dinikahin. Itu menurut aku lebih oke, lebih kreatif. Kalau ini ya kayak sangat bakar-bakar uang banget dan belum tentu kemudian setelah ini banyak yang beli Prep gitu. Aku lihat, karena coba kita lihat harganya ya. Harga dari Prep aku sempat ngecek di Tokopedia. Bersaing nggak? Itu
200, 200-an ya. 300 gitu. Which is kalau di apa ya, di compare sama Uniqlo mungkin yang sejenis ya. Itu di bawah Uniqlo. Jadi mungkin dia nyasar pasar memang untuk orang-orang penikmat Uniqlo. Ini loh ada brand yang alternatif lokal yang memang produk-produknya mirip Uniqlo. Karena aku ngelihat memang mirip. Produk-produknya mirip Uniqlo. Karena ya kalau untuk pakaian formal gini ya susah juga untuk diferensiasinya kan sebenarnya. Ya pasti gitu-gitu aja kan. Terus aku tuh ngelihat apa sih sebenarnya motif mereka bagi-bagi Vespa gitu kan. Nah, ada yang sempat ngebahas di Twitter. Mungkin dia kayak salah satu pokoknya dia ngebedah strategi marketing gitu. Mungkin dia orang marketing segala macam, dia ngebedah strategi apa sih yang didapat gitu dengan mereka bagi-bagi Vespa gitu. Yang pasti mereka akan mendapatkan informasi secara cuma-cuma. Kayak misal untuk pertama kali dia nyebar untuk dibagi yang netizen setelah FNF. Itu dia ngasih satu postingan pertanyaan umur dan aktivitas kalian saat ini. Oke. Nah, jadi itu dibagi di mana pertanyaannya? Di Instagram. Di Instagram. Jadi ada salah satu postingan feed gitu. Itu yang pertama, umur dan aktivitas kalian saat ini. Jadi semua followers atau mungkin followers lama atau mungkin yang baru tahu segala macam pasti akan follow kan. Nah, dia pasti akan ngekomen umur sekian gitu, umur 29 tahun, ibu rumah tangga. Terus ini ada ikutan umur 23 tahun, aktivitas rebahan kayak gitu. Itu orang akan dia sebagai brand akan mendapatkan data cuma-cuma tanpa harus ayo dong kirim data kalian gitu. Dengan bagi-bagi seperti itu dia akan mendapatkan data. Makanya mungkin yang dilakukan Prep mungkin emang bagi-bagi bakar uang banget. Mungkin karena untuk riset kali ya. Iya bisa. Tapi kalau emang misalnya tujuannya untuk engage kemudian brand awareness, jelas berhasil karena ini diomongin hampir semua orang kayaknya. Hampir seluruh Indonesia. Bahkan juga influencer seleb tweet gitu yang nggak kebagian FNF tadi juga berlomba-lomba di mana influencer itu juga punya banyak follower, akhirnya follower mereka juga penasaran kemudian ngecek Prep. Kalau goalsnya itu ya jelas tercapai sih. Tercapai. Tapi kalau itu kemudian terkonversi menjadi pembelian belum tentu. Nah, di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di postingan. Itu sama yang mereka dapat data tadi. Itu kan data sekarang adalah sebuah currency yang bisa sama kayak rupiah lah gitu. Benar. Currency yang nggak bisa dia dapat data banyak banget. Ini ada kayak hobi kalian saat ini. Terus ada lagi di pembagian Vespa selanjutnya. Temukan dan follow official account Prep Studio di salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Nah, sudah pasti kan di marketplace tadi karena memang dia hanya jualan di marketplace itu. Marketplace itu kan pasti akan tiba-tiba followersnya banyak. Orang yang belum pernah lihat Prep akhirnya akan melihat produk-produknya. Mungkin itu salah satu tujuan mereka gitu. Terus ada lagi, kasih tahu dong kamu umur berapa, tinggal di mana. Nah, dia akan dapat data lagi. Oh, banyak nih dari daerah sini. Terus segala macam. Ya mungkin tujuan akhirnya emang adalah brand awareness ya, karena kemudian mereka juga aktivasi ada follow up-nya lagi aktivasi di Instagramnya Prep itu kan, yang ini ada hampers jalur karya OOTD, mungkin berarti yang OOTD-nya paling oke nanti dapat Vespa gitu ya. Nah ini yang aku tunggu karena dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 Vespa awal yang dibagi untuk netizen, aku pikir kalau mereka cuma nyari data kayaknya udah cukup deh. Harusnya mereka tetap. Tapi berarti yang di pertanyaan hobi-hobi dan aktivitas tadi itu udah bagi-bagi. Udah. Jadi itu tuh cuma nanya segala macem. Nanti yang menurut mereka oke, random dikasih. Gitu. Nah, menurutku kan itu udah terlalu cukup kan mendapatkan data. Aku mikirnya kayaknya nanti di pertengahan puasa, di pertengahan campaign atau di akhir-akhir campaign, kayaknya mereka tetap akan narik dalam tanda kutip memaksa
followers untuk tetap harus ngebeli. Iya. Nah, salah satunya ini. Ada postingan benar, yang hampers Vespa jalur karya. Baru OOTD Challenge. OOTD Challenge ini kalau emang syaratnya harus foto pakai prep, sebenarnya di rules nggak ada. Nggak ada sih. Di rules nggak ada, tapi di story ya. itu ada kayak followers gitu nanya di DM. Mr. Prep gitu panggilannya kan Mr. Prep. Oh ya, si adminnya. Mr. Prep harus pakai prep nggak sih gitu. Terus itu di screenshot, di post di storynya Prep. Ya masa kayak gitu nanya sih gitu. Artinya ya. Iya. Nah setelah itu si Instagramnya Prep ini nge-repost banyak banget followersnya. Orang habis beli. Oke. Wah aku habis beli nih untuk foto OOTD gitu. Challenge. Ada yang beli 4, 5 segala macam. Berarti ini tujuannya. Iya. Ini tujuannya. Kalau melihat kampanyenya keseluruhan emang oke. Cuma kalau yang tadi ngomongin ujung awalnya dibagi-bagi itu, yang itu menurut aku kurang oke. Tapi kalau kampanyenya keseluruhan, ya ini mantap sih emang. Karena ya mau nggak mau pasti yang dipilih untuk menang yang challenge yang tadi pasti yang pakai prep kan. Benar, pasti dong. Nggak mungkin yang pakai di eksekutif yang menang. Karena aku ngelihat kalau sampai akhir campaign tetap cuman pertanyaan-pertanyaan doang, menurutku nggak mungkin sih. Iya. Pasti akan ada. Ternyata ada yang aktivasinya. Dalam tanda kutip aktivasinya orang harus beli gitu kan. Ternyata beneran. Menurutku campaign kalau aku ya, kalau dari aku lumayan gila sih. Tapi lagi-lagi balik lagi ke jumlah. Jumlah orang beli, ada yang pertanyaan yang aktivasinya dia harus beli produk segala macam. Dengan dibalikin lagi dikonversi ke jumlah, dia ngebagi 100 Vespa, menurutku masih tetap belum nutup ya? Belum nutup dong. Belum nutup. Vespa berapa sih itu yang dia bagi? Jumlahnya kan 100. Harganya satunya? Satunya anggap aja Primavera tuh 30 sampai 40 juta. Kan sekali 100. Belum lagi ongkos modifikasi ya? Modifikasi, benar. Walaupun kolaborasi tetap ada dong. Iya. Dibayar gitu. Tapi menurutku bisa balik sih ini. Kayaknya kampanyenya belum selesai dalam waktu dekat kan? Belum selesai. Ini juga mereka bikin web ya kayaknya game.prepstudio.com. Nah, itu dia mulai arahnya kampanyenya ke ada websitenya. Terus dia harus ikut game. Tapi ini sih apa ya? Mungkin konklusinya adalah emang kolaborasi adalah kunci gitu, karena cross audience, kemudian gimmick yang ingin dicapai, yang bisa dibikin tuh jadi lebih banyak kalau misalnya kita kolaborasi dibandingkan hanya dari brand sendiri gitu. Benar. Mungkin emang udah eranya bukan kompetisi itu ya. Iya. Kolaborasi sih. Karena menurutku si Arif Muhammad sendiri kayaknya ya waktu itu ada alasan juga kenapa dia berani ngakuisisi Prep. Oh gitu iya. Dia nggak dari awal ya? Nggak dari awal. Jadi awalnya tuh kan ada mungkin Dimas sama owner yang lain segala macam. Terus akhirnya yang dia bikin campaign akan jadi nomor 1, yang dia bikin baliho-baliho, yang akhirnya media-media. Oh itu yang Prep ini ya ujungnya? Ya media-media spekulasi. Arif Muhammad akan maju wakil daerah segala macam. Ternyata akhirnya dia akan menjadi brand nomor 1. Ya gitu, akhirnya dia mengakuisisi Prep Studio bersama si Dimas kayak gitu. Menurutku tidak mungkin tanpa alasan dia berani mengakuisisi Prep kayak gitu. Kalau nggak bikin gebrakan-gebrakan tertentu. Kalau cuman gitu-gitu doang ya maksudnya banyak juga brand yang mirip-mirip, yang produknya sama kayak gitu. Ya menurutku Arif Muhammad cukup cerdik lah untuk memanfaatkan media dia paham audiensnya dia seperti apa, kemudian dia udah kayaknya udah 10 tahun lebih di dunia digital gitu. Dari era pocong itu dia cukup cerdik lah gimana memanfaatkan media itu sih. Iya. Soalnya kalau masalah biaya menurutku masyarakat ya, menurutku kelihatannya juga
Uniqlo lebih rame gitu. Ya, Uniqlo masih rame. Iya, Uniqlo masih rame walaupun harganya memang di atas Prep. Iya, gitu. Masih banyak brand-brand lokal yang harganya di bawah Uniqlo yang menurut kita itu keren-keren juga tapi ya masih rame juga gitu. Iya. Ya mungkin karena ini ya masih banyak juga masyarakat yang agak sebelah mata sama brand lokal gitu. Karena ini kan ya head to headnya bisa lah dibilang ke Uniqlo ya. Iya. Ya mungkin akhirnya lebih milih Uniqlo yang mungkin secara kualitas dinilai lebih bagus, secara gengsi juga lebih oke gitu. Jadi masih apa nih Prep gitu baru muncul gitu, agak nantilah gitu mungkin. Ya itu sih mungkin gimana caranya. Ya mungkin sekarang ya udah bakar dulu aja. Iya. Akhirnya kan sekarang tadi followernya ada 1,7 juta follower ya, itu udah aset yang lumayan oke lah gitu. Iya, benar. Walaupun ini ya salah satu yang bisa kita lihat bahwa Prep ini belum terlalu menjamur di masyarakat adalah 1 dari 10 orang di sekitar kita aja belum tentu make gitu. Atau tadi 10 orang di sekitar kita baru satu gitu yang make. Baru satu ya. Itu belum. Sementara 9 lainnya make Uniqlo. Nah, artinya ya masih lumayan jauh lah nih PR-nya si Prep. Benar. Tapi udah cukup positif kayaknya perjalanannya dan udah cukup berani juga untuk bikin bakar uang gede-gedean, gimmick seperti itu untuk brand lokal. Benar. Nah, menurut teman-teman gimana nih tentang kampanyenya Prep, tentang brandnya Prep, gimana produknya segala macam? Kalian mungkin bisa ikut berkomentar di YouTube ya, berarti kalau komentar. Ini akan tayang di YouTube ya? Akan tayang di YouTube juga. Kalau di Spotify kan nggak bisa komen, Mungkin bisa komen di Instagram. Di Instagramku boleh di @nizar_miftah atau di Instagramnya Ican, jadi di follow juga Instagramnya Ican. Instagramnya apa Chan? @iksanbismo. @iksanbismo. Kalian bisa cari. Dia juga sering posting OOTD ya. Ya nggak terlalu sering sih, tapi lumayan oke. Lumayan. Aku juga udah mulai jarang upload OOTD sih. Uploadnya porto kerjaan sih. Iya. Kayaknya aku pengen lebih sering upload outfit sih mungkin, biar sepatuku kepake. Benar. Oh ya, menurutku tips juga buat tadi sepatumu yang lama nggak kepake, itu kayak mungkin di rotation aja. Hari ini pakai ini, besok pakai ini. Kayak campaign yang pernah dibikin sama si Gading, sama apa? Si 365 kick rotation. Dia kan sepatunya banyak banget. Jadi dalam 1 tahun tuh setiap hari sepatunya beda semua. Sampai dari Januari tanggal 1 sampai Desember tanggal 31 tuh yang dipakai beda semua. Karena sepatunya 300 lebih. Gitu. Nah, mungkin kamu ganti-ganti dalam sebulan. Karena pasti kan 20 lebih. Ada dong. Belum nyampe. Kayak tapi 15 ada kayaknya. Ada. 20 belum kayaknya. Jadi dalam 1 bulan kan setengah bulannya udah beda sendiri. Gitu. Jadi di rotation aja. Halanganku adalah kayaknya karena kemana-mana naik motor ya. Jadi itu ekstra merusak sepatunya karena terpapar matahari kan. Ya, agak matahari lebih gitu. Ngeri sebenarnya kalau kena matahari. Kena matahari sama kalau tiba-tiba hujan sih. Iya. Gitu. Ya kalau kayak kita yang sering kemana-mana naik motor, kalau motornya matic sih enak ya. Kita selalu siap sedia plastik di bagasi motor sama sendal. Jadi begitu gerimis mending ganti deh. Gitu. Jangan sok-sokan menerjang hujan dengan memakai sneakers. Iya benar. Karena itu akan merusak kayak gitu. Tapi kamu masih nambah-nambah nggak sneakermu? Pengen sih. Pengen, tapi masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi dulu. Ada wishlist nggak kamu? Ada. Aduh. Apa? Pengen Jordan sih. Oke. Pengen Jordan. Aku tuh pengen Jordan low. Jordan 1 low. Jordan 1 yang low. Ya yang kayak Travis Scott. Gitu. Tapi kalau Travis Scott kan, ya kan Travis Scott ada yang low. Ada yang low. Tapi kalau yang Travis Scott banget kan, enggak deh kayaknya. Dengan harganya segitu. Gitu. Semua wishlist sebenarnya dari dulu pengen Nike Air Max Waterspoon sih. Mantap tuh. Tapi mantap. Aduh, harganya nggak turun, tapi makin naik. Nggak turun. Tapi makin naik. Aku pengen punya Air Jordan 1 yang lagi-lagi nggak basic gitu, walaupun
kayaknya kalau orang punya Jordan tuh harusnya yang paling enggak yang merah lah ya, Chicago ya, brand. Nah. Aku pengen yang Spider-Man. Oh iya. Sebenarnya colorway-nya juga mirip klasik kan brand. itu, tapi ada total-totalnya Spider-Man yang Miles Morales. Miles Morales ya. Itu aku pengen sih. Itu juga lumayan sih harganya. Lumayan, itu juga nggak turun-turun, kayaknya di 8-an sih sekarang. Nah itu tadi aku pengen Sand Waterspoon yang pasti pengen banget itu sama Jordan. Jordan High sebenarnya suka sih kayak Brad gitu. Ya itu umum lah, orang pasti pengen Jordan Brad. Jordan Low-nya tuh yang kayak warna-warna Travis Scott gitu yang ada putihnya kayak gitu. Sama Nike Dunk akhirnya melirik sih aku. Harus sih Nike Dunk yang low, yang high. Low tapi. Oke sih dua-duanya. Low aku low sih karena kalau aku ngelihat bentuknya tuh kalau yang Dunk kayaknya terlalu bulky di bagian mata kakinya. Iya benar. Jadi yang tren low juga sekarang yang low, Dunk tapi yang low. Yang high kayaknya Jejo nggak pakai tuh, jadi kayaknya jadi patokannya Jejo ya. Patokannya Jejo. Patokannya anak-anak kan Jejo. Patokannya anak-anak kan ya anak-anak USS lah. Iya. Walaupun Jejo agak kurang sih. Oke. Basic. Oke. Itu sih. Oke. Kalau ngomongin kepengenan pastinya nggak habis-habis, tapi ya yang aku paling pengen itu sih, pengen punya Air Jordan buat melengkapi katalog aja gitu. Iya. Pengen punya. Tapi kalau dari Adidas, Puma, nah itu belum tertarik sama sekali. Enggak sih, aku Adidas pernah beli Superstar, True White. Bukan True White, putih semua. Itu udah yellowing, akhirnya aku lepas. Iya. Aku lepas. Sebenarnya aku nggak orang yang nggak bisa ngerawat sepatu putih semua. Ya. Itu yang pertama All Star Superstar All White. Tapi melakukan kesalahan yang sama. Beli Nike Air Force One putih semua. Akhirnya yellowing lagi. Iya. Yellowing lagi. Jadi kemungkinan kedepannya udah nggak akan ngambil all white sih. Ayo coba lah pakai sepatu warna kuning. Mulai punya merah kan, mulai punya merah kayak gitu. Mungkin nanti akan mulai warna-warni sih. Minimal 3 warna lah satu sepatu. Ada tuh aku 1999 kanan 4 warna, kiri 4 warna berbeda. Bagus. Oh sempat ada, nggak beli sih, itu dikasih waktu ada konten sama Warrior lokal. Oh ya. Yang rainbow, yang bahannya apa ya itu, bahan-bahan vintage gitu. Ya. Itu ada kuning, hitam, coklat, warna, tapi ya masih ya warna-warna pastel, masih aman. Masih aman. Nggak yang ngejreng-ngejreng sih. Gitu. Okay. Itu sih mungkin obrolan kita di episode kali ini. Menurut kalian gimana? Kalian bisa tinggalin komen buat yang nonton di YouTube, di like juga, di subscribe. Buat yang dengerin di Spotify, kalian juga bisa follow Spotify Lifestyle Podcast. Didengerin juga episode-episode sebelumnya. Menurut kalian gimana episode ini? Terus kalian pengen kita atau aku bikin ngobrolin tentang apa lagi? Kalian bisa tulis di komen di YouTube atau tinggalin di Instagram, bisa DM segala macam kayak gitu. Jangan lupa di follow Instagram kita @nizarmiftah dan @iksanbismo. Oke, menarik. Kayak gitu. Boleh kapan-kapan diajak lagi karena aku cukup nggak punya teman untuk ngobrolin fashion. Bagus. Nah, jadi kapan-kapan ngajak aku lagi, Mak. Boleh. Mungkin di episode selanjutnya kita bisa ngobrolin tentang salah satu sneakers favorit ya mungkin. Atau mungkin segala macam tentang sneakers. Kalau kalian bisa komen gitu aja. Sorry buat kalau ada salah-salah kata. See you di episode selanjutnya. Bye bye.